wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas perbedaan pendidikan kejuruan di Indonesia dan di luar negeri. Di Amerika Serikat digunakan istilah Career and Technical Education atau CTA, Vocational and Technical Education atau VTA, dan di tingkat menengah disebut Career Center, yaitu orientasi pendidikan dan pelatihan vokasional sebagai sebuah pendidikan yang jelas jenis dan jenjangnya. Istilah di United Kingdom and South Africa yaitu Further Education and Training atau FET, di mana pendidikan dan pelatihan kejuruan yang diperuntukkan bagi orang dewasa yang akan memasuki dunia kerja. Dengan kata lain, FET mensyaratkan batasan umur tertentu untuk memasuki pendidikan dan pelatihan vokasional. Anak-anak yang belum memenuhi persyaratan tidak diperkenankan karena akan melanggar aturan ketenagakerjaan. Di Asia Tenggara yaitu Vocational and Technical Education and Training atau VTET, menekankan dua hal yang berbeda antara pendidikan yang berbau teori dan pendidikan yang berbau skill yang berkaitan dengan perolehan pengetahuan dan keterampilan bagi dunia kerja, sehingga mampu bekerja secara produktif dan berkelanjutan, membangun individu yang berdaya, serta meningkatkan nilai sosial ekonomi negara. Selanjutnya yaitu Australia dan Eropa. Vocational Education and Training atau VET dan Vocational and Technical Education atau VTE. National Center for Vocational Education Research adalah salah satu lembaga riset nasional Australia yang sangat profesional dalam melakukan kajian pengembangan dan publikasi pendidikan vokasional di Australia. Di Eropa saat ini muncul nomenklatur Vocational and Professional Education and Training. Istilah ini lebih memposisikan pekerjaan sebagai profesi. Kedepannya sangat penting dikembangkan sebagai sebuah tuntutan pengembangan TVET. Selanjutnya Finlandia, yaitu Higher Vocational Education. Pendidikan kejuruan di Finlandia dimulai di level pendidikan menengah. Bentuk pendidikan menengah ini berdurasi 3 tahun dan memberikan kualifikasi formal bagi lulusannya. Lulusan pendidikan umum bisa melanjutkan ke universitas umum dan politeknik. Namun lulusan pendidikan kejuruan hanya bisa masuk ke politeknik atau langsung bekerja. Singapura dan Selandia Baru yaitu politeknik. Beberapa politeknik di Selandia Baru menyebut dirinya sebagai Institute of Technology. Seluruh institut memberikan pendidikan dan pelatihan pada berbagai jenjang dari tingkat pemula hingga program bergelar. Politeknik di Singapura menyediakan pendidikan diploma selama 3 tahun. Tidak seperti politeknik di berbagai negara lain, mereka tidak menawarkan program gelar. Lulusan politeknik dengan nilai yang baik dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut di universitas atau universitas di luar negeri. Jerman yaitu full-time, part-time, dan dual system. Negara Jerman dikenal sebagai negara yang sangat peduli dengan pendidikan kejuruan. Pendidikan vokasi di Jerman bisa maju karena adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, sekolah, dan dunia industri dalam proses pengembangannya. Siswa-siswa di Jerman sangat menikmati belajar dengan mengalami dua pengalaman yang saling mendukung, yaitu belajar dan bekerja. Dengan prinsip pembelajaran siswa, belajar praktik langsung di perusahaan dan beberapa hari dalam seminggu siswa mendapat pelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu Indonesia. Pendidikan kejuruan atau SMK dan vokasi D3 dan 4. Di Indonesia, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan lanjut yang diselenggarakan pada level pendidikan menengah, ditujukan dan disiapkan bagi anak yang sudah cukup dewasa untuk mulai memasuki dunia kerja. Perbedaan mendasar antara pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi adalah pada jenjang pendidikannya. Pendidikan kejuruan pada level sekolah menengah kejuruan yaitu SMK, sedangkan pendidikan vokasi adalah pada jenjang diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4 yang setara dengan program sarjana. Oleh sebab itu, prinsip pelaksanaan pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi sama, hanya berbeda level saja. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan kejuruan atau vokasi yaitu pendidikan yang menyiapkan terbentuknya keterampilan, kecakapan, pengertian, perilaku, sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha atau industri. Diawasi oleh masyarakat atau dalam kontrak dengan lembaga serta berbasis produktif.